Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfanida, mahasiswa Pendidikan Kimia UNS. Pada video ini, kita akan membahas tentang cacat kristal. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu mengetahui pengertian dari kristal maupun cacat kristal. Kristal merupakan susunan atom yang teratur antara satu atom dengan atom lain pada susunan yang berulang dalam jarak yang panjang dan terletak dalam ruang 3 dimensi. Keteraturan susunan tersebut terjadi karena kondisi geometris yang harus memenuhi adanya ikatan atom yang berarah dan susunan yang rapat. Cacat kristal. Kristal yang sempurna adalah kristal yang susunan keseluruhan atomnya teratur mengikuti susunan atom dalam kristal pola tertentu. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat atau ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal. Cacat dapat terjadi karena adanya solidifikasi atau pendinginan, perubahan tekanan, dan juga pengaruh waktu. Terdapat dua jenis dari cacat kristal. Yang pertama yaitu cacat kristal titik atau disebut point defect. Yang kedua, cacat kristal garis atau sering disebut dengan line defect. Selanjutnya, macam-macam dari cacat titik terdapat 3 jenis, yaitu cacat pengotor atau impurities, yang kedua cacat stoichiometry, dan yang ketiga yaitu cacat non-stoichiometry. Yang pertama kita bahas yaitu cacat impurities atau cacat pengotor. Pada cacat ini, susunan ion dalam kristal dimasuki oleh suatu ion asing, sehingga menyebabkan ketidakmurnian pada kristal tersebut. Nah, contohnya yaitu pada kristal Ni. Terdapat ion Cu yang masuk pada kristal tersebut. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada gambar. Jenis yang kedua dari point defect adalah cacat stoichiometry. Cacat stoichiometry yaitu cacat kristal yang tidak menyebabkan perubahan komposisi atom dalam kristal. Sering disebut dengan cacat intrinsik atau termodinamika. Pada cacat stoichiometry ini terdapat 2 jenis, yaitu cacat kekosongan atau vacancy, yang kedua cacat sisipan atau intersial. Pada cacat kekosongan, umumnya terjadi pada padatan non-ionik. Cacat kekosongan terjadi saat suatu posisi kosong pada suatu kisi kristal karena ada satu atau lebih atom penyusun yang meninggalkan kisi. Kekosongan tersebut menyebabkan penurunan kerapatan suatu zat padat. Pada cacat sisipan, terjadi saat ada atom asing masuk ke kisi kristal, namun tidak ada pergantian posisi atom asli sehingga menyebabkan kerapatan atom meningkat. Nah, berikut gambaran lebih jelas mengenai cacat kekosongan atau vacancy. Pada gambar tersebut, terdapat lebih dari satu atom yang kosong dan tidak ada atom baru yang masuk, sehingga kerapatan menurun. Nah, selanjutnya gambar dari cacat sisipan atau intersial. Pada gambar tersebut, terdapat satu atom yang memasuki kristal dan tidak ada kristal yang keluar. Nah, jika atom baru yang memasuki kristal berupa ion atau bermuatan, maka kristal tersebut menjadi bermuatan. Pada cacat sisipan ini terdapat 2 jenis, yaitu cacat Frankel dan cacat Schottky. Pada cacat Frankel, satu ion atau kation berpindah ke daerah sisipan di suatu kisi kristal normal. Ion yang berpindah tersebut harus berukuran kecil. Perpindahan ion tidak menyebabkan perubahan muatan kristal. Contohnya bisa terjadi pada ZnS, AgCl, Agi, dan AgBr. Pada cacat Schottky ini, ada ruang kosong pada posisi kation diikuti ruang kosong pada anion. Kation dan anion meninggalkan kisi kristal untuk menyeimbangkan muatan. Terjadi ketika ukuran anion dan anion hampir sama. Cacat non-stoichiometry atau ekstrinsik, cacat yang terjadi perubahan komposisi pada struktur kristal. Terdapat 2 jenis, yaitu cacat kelebihan logam dan cacat kekurangan logam. Berikutnya yaitu cacat kristal garis atau line defect. Cacat ini terjadi pada jajaran titik kisi suatu kristal. Cacat kristal ini ada manfaatnya loh. Jadi cacat pada kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Nah, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.